Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu bukratal ahadi birribat sadisa asyara dzulqa'dah sanata khamsin wa arba'ina wa khamsimi'atin ba'da kalamin. Qad akhbarakallah azza wa jalla bi jihadaini zahirin wa batinin. Allah telah memberitahukan kepadamu dengan dua jihad, yaitu jihad zahir dan jihad batin. Fal batinu, jihad batin itu adalah apa? Jihadun nafs, berjuang melawan dirimu sendiri. Wal hawa, dan melawan hawa nafsumu. Wat tab'a, dan melawan watak kamu. Wasyaitana, dan setan kamu. Wattaubatu anil ma'asi, dan bertobat dari segala kemaksiatan juga itu merupakan jihad, perjuangan batin. Kenapa bertobat perjuangan? Ya karena tidak mudah bertobat itu. Dikiranya gampang bertobat itu. Bertobat itu kan melawan nafsu. Karena nafsu kamu kan tidak pernah mengaku bersalah. Makanya perjuangan kita melawan nafsu kita, ya, karena nafsu kita yang melakukan penyanggahan itu, nafsu kita menyanggah, tetap tidak mau mengaku bersalah. Wazillat, dan keterperosokan, kepleset, ya, kekeliruan, kesalahan. Wasabata alaiha, dan tetap konsisten dalam pertobatan. Watarki syahwat, dan meninggalkan syahwat al-muharramat, yang diharamkan. Syahwat yang diharamkan artinya ada syahwat yang tidak haram. Ya kalau syahwat kamu kepada istri kamu halal dong. Kalau syahwat kamu kepada istri orang lainnya haram, ya dong. Syahwat makanan kamu sendiri bersyahwat, ya ada nafsunya makan. Tapi kamu bersama dengan makanan orang, ya haram. Wa zahir jihadul kufar, melawan orang kafir. Al-mu'anidin lahu, yang memusuhi kepadanya. Wali rasulihi, dan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa muqasatu suyufihi, dan juga melawan pedang mereka. Wa rimahihim wa sihamihim, ya, melawan tombak mereka, melawan panah mereka. Yaqtuluna wa yuqtalun, bisa membunuh, bisa terbunuh, bisa menang, bisa kalah. Fal jihadul batin as'abu minal jihad zahir. Jihad batin lebih sulit daripada jihad zahir. Di mana letak sulitnya? Jihad batin itu nggak kelihatan menang kalahnya, dan jihad batin itu nggak ada batas waktunya, selamanya. Iya. Kalau musuh lahir, kalah ya kelihatan, menang ya kelihatan. Kalau musuh batin, kadang-kadang kita dikiranya sudah menang, ternyata kamu kalah ya. Ya. Musuh zahir kelihatan orangnya, musuh batin nggak kelihatan, ada dalam dirimu sendiri. Musuh zahir, ya, ada akhirannya. Perang setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun akhirannya. Tapi perang batin nggak ada akhirannya. Hari ini menang, besok bisa kalah lagi. Dan pertarungan yang tidak pernah selesai. Itu makna as'abu minal jihad zahir, li'annahu syai'un mulazimun mutakarrirun. Karena perang nafsu itu, perang jihad batin itu adalah sesuatu yang melekat pada dirimu, mutakarrirun, dan berulang-ulang. Perangnya nggak selesai, nggak ada akhirannya. Kapan berakhirnya? Kalau kamu sudah mati. Wa kaifa la yakunu as'aba minal jihad zahir? Bagaimana perang batin tidak lebih sulit dari perang zahir? Wa huwa qat'u ma'lufatin nafs. Karena perang batin ini adalah memutus, menghabisi kebiasaan-kebiasaan nafsumu, kebiasaan-kebiasaan diri yang kamu sukai, yang kamu senangi, yang kamu sanjung, yang kamu puji, yang kamu rasakan enaknya. Ya, iya. Minal muharramat, dari hal-hal yang haram.
kamu harus menghentikan ya kenikmatan-kenikmatan kamu ya, menyantap, memakan, memakai, menggunakan sesuatu yang haram-haram dihenti. Sejak hari ini saya harus makan yang halal. Itu. Hari ini saya akan berusaha dengan baik. Ya, tidak lagi akan merugikan konsumen, tidak akan menipu orang. Ingin makan yang halal. Rasa beratnya karena jihad yang zahir batin itu qat'u ma'dufatin nafas, mengakhiri kebiasaan-kebiasaan nafsumu yang biasa berbaduk barang haram. Wa hujranuha, dan meninggalkannya itu putus. Wa imtithalu awamir syar'i, dan lalu diteruskan dengan mentaati segala perintah syara', wal intiha an nahyihi, dan juga menjauhi dari segala larangannya. Faman imtathala amrallahi azza wa jalla fil jihadain, siapapun yang bisa melaksanakan perintah Allah dalam dua jihad tadi, asalat lahul mujazat dunya wa akhirah, akan mendapat imbalan baik di dunia maupun di akhirat. Al-jarahatu fi sajadi syahid, luka-luka yang ada di dalam badan pahlawan yang telah meninggal. Kal fasdi fi yadi ahadikum, seperti bius fi yadi ahadikum, di tangan kamu. La alama laha indahu, tidak ada lagi rasa sakit. Luka-luka pada pahlawan yang gugur di medan pertempuran itu sama dengan orang yang dioperasi dibius dulu, nggak bakal terasa. Wal mautu fi haqqil mujahid li nafsihi at-taib min dzunubihi, kematian bagi seorang mujahid, seorang yang berjuang baik jihad zahir maupun jihad batin. Li nafsihi at-taibi min dzunubihi, bagi dirinya yang telah bertobat dari segala dosa-dosa. Kasyurbil atsyan lil ma'il baridi, seperti orang yang kehausan minum air yang dingin. Artinya sebelum kamu diberi sorga di akhirat, diberi kesenangan di akhirat, dari pertobatanmu Allah sudah memberikan imbalan, yaitu mendapatkan kesejukan di hati, sama seperti orang kehausan minum air dingin. Silakan rasakan kebahagiaan orang yang bertobat kepada Allah, yang tadinya kalau mau tidur gelisah, ketakutan, cemas, gundah gulana, ya, setelah bertobat, ya, begitu mudahnya tidur, dan betapa pulasnya tidur itu dalam keadaan damai. Dengus nafasnya ketika mengucapkan meminta ampunan kepada Allah, sama dengan musik-musik rileks yang nyaman didengar sebagai pengantar tidur. Kalau mau tidur kamu dengerin musik relaksasi nggak? Relaksi musik nggak kalau mau tidur? Enak ya. Kita milih suara seruling ada, suara piano ada, suara burung-burung, kadang-kadang dengan suara rintik hujan, debur ombak, nyaman sekali. Tapi itu pun bagi orang yang hatinya damai. Kalau hatinya nggak damai malah nggak bisa tidur. Iya, padahal itu hanya membantu aja sebetulnya. Dan itu musik-musik itu sengaja didesain ya, dengan irama yang lembut dan halus, suara-suara alami yang sangat menawan, suara burung, suara air mendesah, suara rintik hujan, dan sebagainya. Bisa saja seperti Sibian itu kan bagus selotannya. Suaranya empuk banget seperti kapas ya. Itu kira-kira. Jadi artinya bahwa kenapa sih enggan sekali bertobat tuh? Satu persoalannya kamu tidak merasa bersalah. Sirang rasanya bener baik kah? Begitu kita menegurnya, kita salah ngebandi. Sebenarnya kurang bener baik kita
sembahyang 5 waktu lakoni jakat petu kaji papat masih kurang baik koplok untuk koplok pun. Ya seperti itu. Jadi ya sulit. Kesadaran kita ini dari tadi kita bertobat semua. Ini apa sih? Orang bertobat tuh diawali apa dulu ya? Kesadaran kan? Yuk sadar dulu, masa ngaku dulu? Masa ngaku terus sadar? Yang sadar dulu, lalu kesadarannya itu ya kan itu mendorong dia mengakui kan gitu. Setelah sadar, lalu dia mengakui, lalu apa? Muncul penyesalan. Baru setelah itu apa? Meminta ampun. Setelah itu berjanji tidak akan mengulanginya.